Di video ini kita akan membahas tentang proses pelarutan. Dalam proses pelarutan, kita harus memahami bagaimana larutan tersebut bisa terbentuk. Nah, sebelum bisa menjawab hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa definisi dari larutan. Kita sudah mempelajari ini di semester lalu. Larutan ini adalah campuran yang homogen, ya. Kata kuncinya ini campuran yang homogen. Jadi kalau kita campurkan minimalnya 2 zat atau lebih, ketika campuran tersebut membentuk campuran yang homogen, maka kita bisa katakan campuran tersebut merupakan larutan. Nah, di dalam larutan ada 2 komponen. Yang pertama kita sebut sebagai komponen pelarut. Secara umum, ini didefinisikan sebagai komponen yang jumlahnya lebih banyak di dalam larutan. Yang kedua, ada yang kita namakan sebagai zat telarut. Nah, ini adalah komponen dalam larutan yang jumlahnya lebih sedikit. Baik pelarut maupun zat telarut itu bisa berupa fasa padat, cair, dan gas. Kita juga kenal jenis larutan itu tidak hanya berwujud cair, tapi ada yang berwujud padat seperti kuningan, perunggu, kemudian batu permata, dan ada juga yang gas. Bahkan kalau kita punya campuran gas, 2 gas atau lebih, itu akan selalu membentuk suatu larutan. Nanti kita akan lihat kenapa kalau gas dicampurkan itu akan selalu membentuk larutan atau campuran yang homogen. Nah, ada 2 gaya dorong pada pembentukan larutan. Yang pertama adalah kecenderungan ke arah peningkatan ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini istilahnya adalah entropi. Entropi ini nanti akan kita bahas lebih detail pada bab termodinamika. Yang kedua, gaya dorongnya adalah kecenderungan ke arah energi yang lebih rendah atau penurunan entalpi. Penurunan entalpi ini diakibatkan atau berkaitan dengan pembentukan gaya antar molekul, ya. Pembentukan gaya antar molekul antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi ketika kita campurkan zat terlarut dengan pelarut, kemudian terbentuk gaya antar molekul, itu akan menurunkan energi potensial. Nah, jadi itu ada 2 gaya dorong pada pembentukan larutan. Kita akan lihat satu persatu gaya dorong pembentukan larutan. Yang pertama adalah kecenderungan ke arah kenaikan ketidakteraturan. Di sini kita lihat contoh. Kita punya wadah yang terdiri dari 2 gas yang berbeda yang terpisah oleh suatu sekat. Kalau misalnya kita hilangkan sekatnya, ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, kedua gas tersebut ini tetap terpisah seperti ini. Yang kuning ada di sebelah kiri, yang merah ini tetap ada di sebelah kanan. Tapi probabilitasnya ini sangat kecil sekali atau bahkan hampir tidak mungkin, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika sekatnya ini kita hilangkan, maka kita akan dapati kedua gas ini saling bercampur hingga terbentuk suatu campuran yang homogen. Nah, ini probabilitasnya tentu sangat tinggi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa proses pelarutan itu merupakan suatu proses dari keadaan dengan probabilitas yang kecil menuju ke probabilitas yang sangat tinggi. Jadi 2 gas yang berbeda yang terpisah oleh sekat ini akan bercampur secara spontan. Spontan di sini maksudnya
tanpa ada usaha dari luar atau tidak kita memberikan energi ke sistem tersebut ketika sekat pemisah ditiadakan. Jadi pencampuran gas ini terjadi akibat adanya gaya dorong ke arah kenaikan ketidakteraturan. Ya, kita lihat di sini dari yang asalnya teratur, yang kuning berada di sebelah kiri, yang merah berada di sebelah kanan. Ketika sekatnya ini kita hilangkan, maka ketidakteraturannya ini semakin meningkat. Ini keadaan yang paling memungkinkan ketika sekatnya itu kita hilangkan. Selanjutnya, yang kedua, kecenderungan ke arah energi yang lebih rendah. Misalnya kita lihat sistem atau larutan yang terdiri dari zat terlarutnya aseton. Ini larut baik dalam pelarut air. Aseton ini kita bisa melihat ada pemisahan muatan parsial delta negatif pada atom oksigen, kemudian delta positif pada atom karbon. Karena ada pemisahan muatan parsial ini, kita tahu aseton ini bersifat polar ya. Ini sifatnya polar. Kemudian air jelas kita tahu ini merupakan molekul yang polar. Kalau misalnya sebelum kita campurkan, ini ada 2 molekul aseton ya. Karena aseton ini merupakan molekul polar, interaksi antara satu molekul di dalam antara satu molekul dengan molekul yang lain di dalam suatu larutan murni aseton ini dihubungkan oleh gaya antar molekul dipol ya, karena ini adalah molekul polar. Sedangkan dalam air kita tahu gaya antar molekul yang menghubungkan antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lainnya ini adalah ikatan hidrogen. Kalau kita campurkan aseton dalam air, di sini kita bisa melihat ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul polar aseton dengan molekul polar air. Yang kalau pada bentuk murninya aseton ini tidak terdapat ikatan hidrogen. Nah, kita tahu bahwa gaya antar molekul ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan dengan gaya antar molekul dipol. Nah, kenapa aseton larut baik dalam air? Sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa karena ikatan hidrogen antara aseton air ini lebih kuat dibandingkan dengan interaksi dipol-dipol sesama aseton, maka pembentukan gaya antar molekul ikatan hidrogen itu ini akan menurunkan energi potensial. Jadi di dalam sistem larutan ini, aseton dalam air, gaya dorongnya ini adalah selain peningkatan ketidakteraturan, ya, ini juga diakibatkan oleh penurunan energi potensial akibat terbentuk gaya antar molekul yang baru yang lebih kuat dibandingkan ketika zat terlarut tersebut berada dengan sesama zat terlarutnya atau sebelum dilarutkan. Sekarang kita coba lihat contoh lain. Sistem benzen di dalam air. Di sini disebutkan bahwa benzen tidak larut di dalam air. Ini struktur ada 2 buah benzen ya di dalam larutan benzen murni. Ini gaya antar molekul yang menghubungkannya ini adalah gaya London. Kenapa? Karena benzen ini sifatnya non polar ya. Ini benzen adalah molekul non polar, sedangkan air polar. Kita lihat di sini kalau air murni sebagai pelarut ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, kemudian zat terlarut ini dalam berbagai susunan ini dihubungkan oleh gaya London. Nah, ketika kita campurkan antara benzen yang non-polar dengan air yang polar, maka gaya antar molekul yang menghubungkannya ini
adalah dipol dari molekul polar air dengan dipol terinduksi dari molekul nonpolar benzen. Ya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan. Ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan dipol-dipol terinduksi maupun dibandingkan dengan gaya dispersi London. Akibatnya, karena ikatan hidrogen ini lebih kuat, pelarut itu dalam hal ini air cenderung tetap berada sebagai pelarut, tidak berada sebagai larutan. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan hidrogen sesama molekul air lebih kuat dibandingkan dengan interaksi dipol dan dipol terinduksi antara air dan benzen. Oleh karena itu, molekul air lebih cenderung tetap berinteraksi dengan sesama molekul air sehingga pelarutan ini tidak terjadi. Apa yang akan kita lihat secara fisik kalau pelarutan tidak terjadi? Kalau pelarutan terjadi, maka kedua campuran yang di dua larut cairan yang dicampurkan itu akan membentuk satu fasa, sedangkan kalau tidak larut ini tetap akan berada sebagai dua fasa. Ada fasa air dan ada fasa benzen. Kita lihat contoh soal lainnya. Di sini wax adalah padatan dari campuran hidrokarbon berantai panjang. Hidrokarbon berantai panjang ini sifatnya nonpolar. Di antara pelarut berikut, yang paling baik dalam melarutkan wax adalah yang mana di antara kelima molekul berikut. Kita lihat satu persatu. A, di sini air merupakan molekul polar dengan gaya antar molekul, di sini ada ikatan hidrogen. Kemudian CH3OH ini juga molekul polar, gaya antar molekulnya ikatan hidrogen. CF3OH ini juga sama, polar dan gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen. Lalu yang D juga ini molekul polar dengan gaya antar molekul ikatan hidrogen. Jadi kita bisa tuliskan di sini dari A sampai D ini merupakan molekul yang polar dengan gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen. Lalu yang E di sini kita lihat ini adalah senyawa hidrokarbon C8 berarti oktana ya. Oktana ini merupakan molekul yang nonpolar dengan gaya antar molekulnya adalah dispersi London. Jadi di antara kelima molekul berikut, wax ini akan larut di dalam oktana. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari A sampai D ini merupakan molekul polar yang gaya antar molekulnya ini adalah ikatan hidrogen, kita tahu ikatan hidrogen ini lebih kuat dibandingkan dengan gaya dispersi London. Jadi kalau kita campurkan wax ini dengan salah satu dari molekul polar tersebut, maka molekul polar tersebut cenderung tetap berada dengan sesama molekul polarnya, tidak akan bersatu dengan wax-nya karena memiliki perbedaan kepolaran. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kita sudah pernah mengenal aturan like, dissolve, like. Maksudnya di sini dua zat yang memiliki kesamaan di dalam polaritasnya ini cenderung akan saling melarutkan. Ya. Contohnya tadi kita lihat ada sistem aseton dalam air. Aseton ini sifatnya polar. Kemudian air juga polar. Dan keduanya ini larut dengan baik.
Kemudian yang kedua, tadi kita lihat kita punya benzen di dalam air. Benzen ini sifatnya nonpolar, air sifatnya polar. Dan ketika kita campurkan dua zat ini tidak larut. Yang terakhir kita punya wax dengan oktana. Wax sifatnya ini nonpolar, oktana juga sama, sifatnya nonpolar. Dan keduanya kalau dicampurkan ini larut. Jadi kita bisa lihat di sini dua zat yang memiliki kepolaran yang mirip atau sama ini akan cenderung saling larut. Sedangkan dua zat yang memiliki kepolaran yang berbeda ini tidak akan saling larut. Polar akan cenderung larut dalam polar, nonpolar akan cenderung larut dalam nonpolar. Ini akhirnya dirumuskan dalam aturan yang biasa kita kenal dengan sebutan like dissolves like. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di antara molekul di bawah ini, yang paling larut dalam metanol adalah metanol. Kita kenal ini adalah molekul polar dengan gaya antar molekul ikatan hidrogen. Kita coba lihat satu-satu. Di molekul yang pertama, kalau metanol kita campurkan, ini kemungkinan akan terbentuk ikatan hidrogen. Ya, dari H yang terikat dengan O pada metanol dengan N. Ini N salah satu dari 3 atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Yang B juga sama, di sini ada atom N yang bisa terikat dengan H pada metanol. Kemudian yang C juga sama, ini bisa terbentuk ikatan hidrogen. Yang D ini molekul nonpolar ya. Ini nonpolar karena hidrokarbon saja. Kemudian gaya antar molekulnya adalah dispersi London. Ini tadi ini molekul polar. Gaya antar molekulnya ikatan hidrogen. Yang E terakhir, ini juga molekul polar. Nah, molekul polar dan juga ada 2 ikatan hidrogen yang mungkin dibentuk dari satu molekul yang E. Ya, di sini kita lihat ada 2 gugus OH. Nah, jadi metanol akan paling larut di dalam pelarut yang mana? Tadi berdasarkan prinsip like dissolves like, yang kepolarannya mirip itu akan saling melarutkan. Berarti karena metanol polar, ini akan cenderung larut dalam pelarut polar. Dan keempat pelarut polar yang ada di soal ini, ada satu yang kemungkinan membentuk ikatan hidrogennya lebih kuat, yaitu yang E. Jadi ketika metanol bergabung dengan molekul E ini membentuk 2 ikatan hidrogen dari satu molekul yang E ini akan sangat menurunkan energi potensial dibandingkan ketika berikatan dengan molekul A sampai C. Jadi jawabannya yang E, karena ikatan hidrogennya jauh lebih banyak dibandingkan A, B, dan C. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini ada tabel yang berisi tentang kelarutan alkohol dalam 2 pelarut yang berbeda. Satu dalam air yang sifatnya polar, kemudian satu lagi dalam heksan yang sifatnya non-polar. Dari sini kita lihat dari metanol hingga pentanol, atau semakin panjang rantai hidrokarbonnya, kelarutannya dalam air atau dalam pelarut polar ini semakin berkurang ya. Sedangkan
kelarutan alkohol dalam heksan dari metanol hingga pentanol ini semakin larut. Perhatikan tren kelarutan alkohol di atas. Semakin panjang ekor hidrokarbon dari alkohol, semakin tinggi kelarutannya dalam heksan, tetapi semakin rendah kelarutannya dalam air. Betul ya, tadi sudah kita lihat. Kemudian diskusikan tren tersebut berdasarkan interaksi antar molekul yang terjadi. Berdasarkan datanya, pertama kita bisa simpulkan bahwa berarti semakin panjang rantai hidrokarbonnya dari metanol hingga pentanol dalam soal ini, maka sifatnya ini semakin nonpolar karena dia semakin larut di dalam pelarut heksan, itu buktinya ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip atoran like dissolves like. Nonpolar akan cenderung larut dalam nonpolar. Kalau begitu kita lihat gaya antar molekulnya. Karena di sini dari atas ke bawah, dari metanol hingga pentanol itu semakin nonpolar, maka gaya antar molekul pada molekul yang semakin nonpolar, ini gaya antar molekulnya adalah dispersi London ya. Kenapa semakin panjang rantai hidrokarbonnya, ini semakin larut dalam heksan. Nah, heksan sendiri ini nonpolar, yang gaya antar molekulnya adalah dispersi London. Sedangkan kalau kita lihat metanol ya, di sini alkohol dengan panjang rantai paling pendek ini lebih larut dalam air dibandingkan dengan dalam heksan. Kenapa? Karena dalam alkohol ini adalah alkohol yang paling polar. Jadi gaya antar molekul ikatan hidrogennya ini lebih kuat dibandingkan dengan gaya Londonnya. Jadi karena ada interaksi ikatan hidrogen dengan air, kepolarannya mirip, alkohol rantai pendek atau metanol ini cenderung larut di dalam air dibandingkan dengan dalam heksan yang sifatnya nonpolar. Tadi kita lihat bagaimana kalau dua zat cair dicampurkan menjadi larutan. Sekarang kalau campurannya itu berupa padatan, bagaimana? Zat terlarutnya berupa padatan, dengan pelarutnya itu cairan, apa yang akan terjadi? Kita lihat contohnya di sini ada padatan NaCl. Kita sudah membahas padatan NaCl ini di semester lalu. Na+ dengan Cl- disatukan oleh ikatan ionik. Apa yang terjadi kalau padatan NaCl ini kita masukkan ke dalam pelarut air? Kita akan lihat garam atau NaCl ini akan larut dengan baik di dalam air. Kenapa? Karena ada gaya tarik antara molekul air dan ion garam, ion NaCl, berupa interaksi ion dipol, yang secara kolektif ini dapat melampaui kestabilan dari ikatan ion pada NaCl. Jadi prosesnya kita bisa lihat di sini mulai dari ion Na+ atau Cl- yang berada di paling luar ini akan dengan mudah dikelilingi oleh molekul air. Ketika sudah lepas dari kerangka kristalnya, nanti setiap kation maupun anion tersebut akan dikelilingi oleh molekul air berdasarkan pemisahan muatannya. Na+ akan dikelilingi oleh molekul air melalui atom oksigen yang negatif, kemudian Cl- yang bermuatan negatif sebaliknya akan dikelilingi oleh molekul pelarut air melalui interaksinya dengan muatan parsial positif, yaitu atom hidrogen. Jadi semakin lama ini semakin banyak
Na+ dan Cl- yang terlepas dari kisi kristalnya hingga akhirnya kita bisa melihat sehingga akhirnya kita bisa temukan tidak ada lagi padatan yang tersisa, semuanya larut dikelilingi oleh molekul air. Dan dari tadi kita membahas tentang gaya antar molekul, bagaimana pengaruhnya pada proses pelarutan. Kalau pada gas, kenapa kalau kita campurkan dua gas atau lebih itu selalu membentuk larutan campuran yang homogen, misalnya udara yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan masih banyak gas lainnya? Karena kita sudah mempelajari pada bab gas bahwa gaya antar molekul pada gas itu hampir bisa kita abaikan atau kecil sekali, karena jarak pada gas itu kan berjauhan ya dibandingkan pada padatan atau cairan. Jadi gaya antar molekul pada gas ini bisa kita abaikan sehingga itu tidak menjadi penghambat pada proses pencampuran gas. Jadi apapun yang kita campurkan, tidak peduli apa jenis gasnya, itu akan selalu membentuk larutan. Kita tidak melihat mana gaya antar molekul yang lebih kuat, mana gaya antar molekul yang lebih lemah, karena tidak ada yang membatasi proses terjadinya pelarutan pada gas. Jadi gaya dorongnya kalau pada pencampuran gas itu yang pertama kecenderungan pada peningkatan ketidakteraturan atau kenaikan entropi. Jadi sampai di sini kita harus sudah bisa menjelaskan bagaimana proses pelarutan terjadi, apa gaya dorongnya, baik untuk pelarutan cair dalam cair, padat dalam cair, maupun gas di dalam gas. Satu lagi, kalau tadi NaCl di dalam pelarut air ya. Bagaimana dengan NaCl di dalam pelarut lain yang sifatnya nonpolar? Apakah cenderung larut atau tidak? Karena interaksi antar ion dengan molekul nonpolar itu berupa ion dan dipol terinduksi, ini lebih lemah atau tidak mampu untuk melampaui kestabilan ikatan ion pada garam, maka garam tersebut akan cenderung tetap berada dalam kisi kristalnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa padatan ionik ini akan cenderung larut di dalam pelarut polar dibandingkan dengan di dalam pelarut nonpolar.